Baik, terkait dengan eh, mitra kerja kita yang kita jadikan sampel dinas Kelurahan Tomoni berkaitan dengan penilaian kualitas pelayanan satu instansi. Yang ingin kami tanyakan di sini adalah terkait masalah pelayanan perizinan penertiban KTP. Yang ingin kami tanyakan yaitu bagaimana dan seperti apa fasilitas kantor dan penampilan pegawai di Kelurahan Tomoni. Dan ini Bu, yang kami tanyakan ini kenyataannya yang betul-betul terjadi di lapangan dan seperti apa harapan-harapan Ibu seharusnya yang harusnya mendapatkan pelayanan. Menurut saya sih kalau pelayanan dan tadi yang di kantor kelurahan itu termasuk sudah bagus lah, karena contohnya tuh pelayanan KTP itu dengan mengambil keterangan itu kita dapat dilayani dengan sesuai maksimal sesuai dengan prosedurnya. Kenapa harus satu negara nanti sekat gitu? Iya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua dari kami yaitu reliability-nya, bagaimana dengan ketepatan waktu dan ketepatan biaya dalam hal ini aparat pemerintah Kelurahan Tomoni dalam melaksanakan atau menjalankan pelayanan terhadap publik, terhadap masyarakat. Masalah ketepatan waktunya ya? Ya, ketepatan waktu dan ketepatan biaya. Kalau masalah ketepatan waktunya itu sudah baik, sudah maksimal seperti apa yang biasa kami melakukan pengurusan itu tepat waktu dan terlayani dengan sesuai apa yang kami harapkan. Terus kami ingin tambahkan perjelas sedikit, apakah dalam memberikan pelayanan adakah biaya yang dibebankan terhadap masyarakat? Selama ini kalau kami melakukan pengurusan baik itu keterangan lainnya itu kami tidak pernah dipungut biaya. Dan itu betul-betul kenyataannya kan kami tidak dimintai uang administrasi. Selanjutnya ini masalah responsifnya ini pegawai. Bagaimana keinginan pegawai melayani, bagaimana pegawai melayani pelanggan, melayani publik, dan bagaimana kesabarannya dia melayani publik, masyarakat. Kalau saya lihat di sana pegawainya untuk melayani masyarakat itu mereka itu sabar dan bisa memahami masyarakat yang datang yang kebetulan kalau ada yang mereka tidak sesuai, tetapi mereka bisa terima dan mereka layani dengan baik. Oke. Karena terkadang kita juga kadang juga ada biasa masyarakat saya lihat untuk mengurus surat-surat itu mereka terkadang itu memaksa. Itu. Tetapi mereka dengan sabar dapat melayani dan memberikan pemahaman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam hal ini pegawai kan selalu memberikan informasi terhadap masyarakat. Bagaimana apakah informasi yang tersampaikan ke masyarakat itu dapat dipercaya sekaitan dengan informasi yang benar? Kalau masalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kelurahan Tomoni itu memang dapat dipercaya dengan adanya dasar-dasar mereka memberikan informasi. Contohnya kalau ada kegiatan pelayanan dari Capik itu kan mereka umumkan dan kami bisa dapat percaya karena memang betul-betul dilakukan dan ada dasar suratnya. Saya rasa itu. Yang pertanyaan terakhir itu masalah empati. Kira-kira aparat pemerintah kelurahan ini apakah sudah menjalankan kewajibannya dalam hal kehadiran
apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku tentang kehadiran pegawai? Oh, menurut saya sih, yang saya lihat di lapangan atau di kantor kelurahan, mereka itu memang sudah tepat waktu ya. Jam 8 itu sudah melakukan pelayanan di kantor kelurahan. Terkadang biasa juga ada yang tidak sesuai karena ada yang lebih hal-hal yang lebih penting daripada yang biasa dilakukan oleh aparat kelurahan. Karena di sana itu juga ada pegawai negeri, ada upah jasa, dan ada juga tenaga sukarela. Jadi kita tidak bisa juga menuntut segitunya, karena kita melihat kondisinya juga pegawai yang ada di sana. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Kami ingin bertanya sekaitan dengan pelayanan masyarakat terhadap masyarakat, lihat dari dimensi pelayanan sosial, pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah Kelurahan Tomoni terhadap masyarakat. Pertanyaan kami yang pertama yaitu bagaimana dan seperti apa fasilitas kantor dan penampilan pegawai yang ada di lingkup Kelurahan Tomoni? Terima kasih. Kalau masalah penampilan kantor, Sudah alhamdulillah kalau fasilitas kantor sudah tersedia Pak ya? sudah cukup tersedia, memadai. Ada yang cukup memadai Dan ya, terus kemudian kalau masalah penampilan kedisiplinan apakah ya, masalah ya kerapian itu ya alhamdulillah sudah menarik Pak ya? rapi lah. Artinya rapi ya, perhatiannya. Jadi untuk fasilitas kantor yang penunjang untuk pelayanan masyarakat itu sudah tersedia Pak ya? Termasuk laptop, printernya, komputernya. Ya. Yang kedua Pak, bagaimana dengan ketepatan waktu dan ketepatan biaya dalam pelayanan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat? Dalam artian begini Pak, contoh yang seperti kita angkat tadi, surat izin usaha ya, penghasilan pengantar, kira-kira berapa waktu lama yang dibutuhkan dan berapa biaya yang dikeluarkan? Kalau surat keterangan usaha yang misalnya ada warga untuk mengurus, ya paling lama itu 5 menit sudah selesai dan tidak membutuhkan biaya. Kalau surat keterangan usaha, alhamdulillah sudah. Kalau pengurusan yang seperti begitu di kantor itu sudah cepat ditangani. Pertanyaan kami yang ketiga, bagaimana respon pegawai dalam melayani masyarakat dan kesabaran pegawai dalam melayani masyarakat? Kalau responnya pegawai ketika ada masyarakat untuk mengurus kegiatan ya masyarakat terima dengan baik dan melayani dengan baik. Kalau saya lihat seperti begitu teman-teman yang ada di sana. Dan alhamdulillah tidak ada masyarakat dalam hal ini keluhkan kerusakan pelayanannya di Kelurahan Tomoni. Ya, Berkaitan dengan profil pelayanan Kelurahan Tomoni, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini, yaitu pertama menyangkut masalah fasilitas. Fasilitas adalah salah satu sumber penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Fasilitas yang dimaksud di sini ada beberapa hal, diantaranya satu komputer, kemudian fasilitas yang lain berupa kursi, meja, dan yang terpenting adalah papan informasi. Untuk Kelurahan Tomoni, fasilitas yang saya sebutkan tadi itu sudah terpenuhi. Kemudian berkaitan dengan yang lainnya, yaitu menyangkut masalah disiplin berpakaian. Pegawai negeri sipil
dalam hal ini aparat pemerintahan Kelurahan Tomoni dalam menjalankan tugasnya, mereka mengikuti salah satu disiplin berpakaian, yaitu pakaian yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Dalam hal ini adalah pemerintahan dalam negeri Indonesia, yaitu dengan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Disiplin pakaian yang digunakan ada dua di sini. Yang pertama yaitu berpakaian kaki, kemudian pakaian putih hitam. Hal yang lainnya dalam melaksanakan pemerintahannya yaitu bagaimana ketepatan pemerintahan Kelurahan Tomoni dalam menjalankan tugasnya kaitannya dengan ketepatan hal-hal yang telah diprogramkan. Saya kira setiap instansi dalam melaksanakan tugasnya itu mereka telah membuat aturan, yaitu berupa jadwal. Nah, dalam hal ini pemerintahan Luwu Timur menjalankan tugasnya itu mereka berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan. Dan menyangkut masalah pembiayaan, sebagai contoh, satu, pengadaan KTP Luwu Timur, dalam hal ini Kelurahan Tomoni itu membebaskan biaya pembuatan KTP. Untuk pelayanan aparatur Kelurahan Tomoni dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan, pelayanan yang diberikan cukup memuaskan. Karena beberapa kali saya mengurus kebutuhan saya dilayani oleh aparatur negara dengan tidak menunggu. Tetapi ketika saya datang, saya langsung mendapatkan pelayanan. Dan saya kira ini sebagai salah satu hal yang perlu dipertahankan. Kemudian kan ini pertanyaan saya ini yang sifatnya tangible sini. Bagaimana dan seperti apa fasilitas kantor di Kelurahan Tomoni dan bagaimana penampilan pegawai yang ada di Kelurahan Tomoni? Untuk fasilitas kantor, fasilitas kantor Kelurahan Tomoni itu sudah cukup baik, termasuk tempat-tempat sampah yang sudah disediakan dan tenaga-tenaga kebersihan yang sudah ada di kantor Kelurahan Tomoni. Untuk penampilan pegawai kantor sudah cukup rapi. Ada yang penanya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari kami, bagaimana dengan ketepatan waktu dan ketepatan biaya dalam hal ini pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat? Untuk setiap pengurusan, mulai dari pengurusan KTP, izin usaha, itu kita tidak dikenakan biaya. Namun ketepatan waktunya itu agak sedikit kadang lambat ya. Tapi tergantung dari pegawai-pegawai yang ada di kantor kelurahan. Oke.
Mungkin kita bisa lanjut saja Bu terkait dengan wawancara sekaitan dengan pelayanan masyarakat yang ada di lingkup pemerintahan Kelurahan Tomoni, dengan membandingkan antara kenyataan dengan harapan-harapan yang diterima oleh masyarakat dilihat dari aspek dimensi pelayanan. Pertanyaan kami yang pertama Bu, bagaimana dan seperti apa fasilitas kantor yang ada di Kelurahan Tomoni, dan bagaimana penampilan pegawai yang bertugas di Kelurahan Tomoni? Kalau fasilitas kantornya dalam hal pelayanan itu sudah memadai, sudah cukup. Karena situ saya lihat ada komputer, ada meja, ada kursi tunggu. Kalau masalah pegawainya itu berpakaian rapi dan sopan-sopan orangnya. Oke. Untuk yang kedua, bagaimana dengan ketepatan waktu dan ketepatan biaya dalam hal penyelenggaraan pelayanan? Kalau ketepatan waktunya, saya rasa sudah tepat waktunya. Dalam hal pembuatan administrasinya, tapi dalam administrasi juga kadang terkendala yang harus menandatangani. Karena kadang itu ibu lurah atau sektur keluar daerah atau ke tempat lain, dan ada administrasi yang tidak bisa diwakili oleh pegawai yang lain, dan itu harus ditandatangani oleh Bu Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, menindaklanjuti hasil wawancara kami atau kesimpulan kami terhadap wawancara 5 pelanggan yang berada di Kelurahan Tomoni sekaitan dengan pelayanan pemerintah kelurahan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kelurahan Tomoni. Di mana materi pertanyaan kami yaitu pertama, bagaimana fasilitas kantor dan penampilan pegawai, yang kemudian bagaimana ketepatan waktu dan ketepatan biaya, yang ketiga bagaimana keinginan pegawai melayani dan kesabaran pegawai dalam melayani, yang keempat bagaimana pegawai dapat dipercaya dalam memberikan informasi pelaksanaan pelayanan yang benar, dan yang terakhir kelima, bagaimana jam kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan momen masyarakat sebagai pelanggan. Setelah kami wawancara dari 5 orang, tentu secara acak termasuk fasilitas sudah cukup memadai dan penampilan pegawai sudah sesuai dengan kriteria peraturan Permendagri tentang cara berpakaian ASN, yaitu nomor 11 tahun 2020. Yang kedua, ketepatan waktu dan ketepatan biaya. Sekadar dengan ketepatan waktu itu sudah sesuai dan ternyata sudah ada SOP, dan sedangkan ketepatan biaya hampir semua layanan-layanan sifatnya ke masyarakat itu serba gratis atau tidak ada pembayaran sempurna. Yang ketiga, bagaimana keinginan pegawai melayani dan keseluruhan pegawai dalam melayani, dan tentu sama-sama kita dengar tadi teman-teman yang wawancarai, dan yang keempat, bagaimana pegawai dapat dipercaya dan memberikan informasi pelayanan yang benar. Nah, di sini agak menarik, di sini ada beberapa masyarakat hasil wawancara kami bahwa sekaitan dan pemberian informasi mungkin sebaiknya perlu ditingkatkan lagi, dan kalau perlu bisa kita memanfaatkan teknologi yang ada seperti contohnya Videotron. Nantinya di Videotron tersebut semua informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat Kelurahan Tomoni
itu sudah bisa dikuatkan sehingga seluruh lapisan masyarakat itu bisa mengakses informasi tersebut. Sebagai salah satu contoh, misalkan kan sama-sama di data pemerintah kelurahan punya beberapa mitra kerja, termasuk salah satunya mungkin kesehatan. Di situ mungkin ada jadwal untuk posyandu, kan di sarana videotron informasi atau jadwal-jadwal tersebut bisa langsung diakses masyarakat sehingga keakuratan berita informasi tersebut dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, sekretariat kerja kita kelurahan di sini sudah kita jumpai pegawai rata-rata sudah disiplin sehingga jam waktu masuk dan jam waktu pulang itu sudah sesuai dengan peraturan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu sudah maksimal. Sekian dan terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.